Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CV nomor 1. Bagi kawan-kawan petani, jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu silahkan di subscribe. Baiklah, dalam video kali ini saya melanjutkan video sebelumnya mengenai berapa sih modal keseluruhan dan biaya keuntungan yang kita peroleh jika kita tanam bawang merah dengan luas lahan setengah bau. Simak video ini sampai selesai agar kita sama-sama saling belajar. Jika kawan-kawan petani memiliki pengalaman yang lain dan cara yang lain maupun trik-trik, silakan berbagi karena kami sama-sama saling belajar. Sebelumnya ini adalah tanaman bawang merah kemarin. Alhamdulillah ini yang cukup memuaskan. Ini adalah jenis tanaman bawang merah yang berjenis Thailand. Bisa dilihat dalam video-video berikutnya kita akan membahas perbedaan dan keunggulan dari berbagai jenis tanaman atau jenis bawang merah. Karena banyak sekali varietas bawang merah. Namun di sini saya sering menggunakan jenis Thailand sama Bauchi. Salah satunya adalah ini adalah jenis Thailand. Ini adalah jenis Thailand, bisa ditandai dengan umbinya rata-rata bulat. Baiklah, ini adalah salah satu contoh. Kemarin ini saya beli bibit 1 kuintal yang berjenis Thailand. Alhamdulillah dapat panen kira-kira 2 ton. 2 ton itu pun tidak sebagus atau tidak semaksimal semuanya. Ada beberapa bedengan yang mulai terkena atau terjangkit penyakit. Namun alhamdulillah dengan hasil 2 ton tersebut sudah saya sangat bersyukur sekali karena kita adalah petani. Kunci dari petani adalah bersyukur. Kemarin ada yang bertanya, "Mas, keuntungan berapa Mas? Dapat keuntungan berapa kira-kira jika kita tanam bawang merah dengan luas lahan setengah bau?" Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit. Biasanya saya tanam bawang merah dengan luas lahan setengah bau kira-kira menghabiskan bibit 3 sampai dengan 4 kuintal. Ini saya mengambil dari pengalaman pribadi bahwa 1 kuintal kira-kira dapat minimal dapat 7 sampai dengan 1 ton itu minimal. Dan jika tanaman bawang merah kita rawat dengan semaksimal mungkin, untuk yang jenis Thailand bisa dapat 1 ton hingga 2 ton mungkin. Jika cuaca atau kita tanam pada musim kemarau, rata-rata akan panen berlimpah. Untuk 1 kintalnya bisa dapat 1 ton lebih. Itu sudah rata-rata, jadi sudah umum. Namun jika kita rupiahkan, kita harus pandai-pandai melihat kondisi pasar. Jika harga seperti bulan 5 dan bulan 6 tinggi-tingginya harga sayur, kira-kira untuk lahan setengah bau bisa dihargai dengan 40 sampai dengan 70. Kalau bawang merahnya sangat bagus sekali, itu sudah rata-rata. Bisa dibutuhkan sendiri mungkin dari kawan-kawan petani yang sukses pada bulan 5 atau bulan 6 bisa berbagi pengalaman. Namun untuk harga saat ini per tanggal 22 Juli harga sudah mulai turun untuk harga sayur. Namun untuk harga bibit masih belum turun. Ini sebentar lagi akan menyesuaikan kira-kira. Karena apa? Karena untuk bulan 9 dan bulan 10 rata-rata harga sayur akan semakin rendah. Karena apa? Karena untuk bulan kemarau rata-rata budidaya bawang merah akan mengalami panen raya, dan panen raya tersebut rata-rata di berbagai daerah bawang merahnya sangat bagus-bagus sekali. Karena apa? Karena bawang merah sangat cocok sekali ditanam pada musim kemarau. Namun untuk musim penghujan juga bisa ditanam, namun kita harus ekstra perawatannya. Karena apa? Karena tingkat curah hujan yang tinggi akan mempengaruhi kesuburan, bahkan penyakit sering melanda pada bawang merah ketika curah hujan tinggi. Salah satunya adalah penyakit mola dan lodoh. Itulah sedikit gambaran kalau kita tanam bawang merah. Kira-kira dengan modal awal 15 juta kita sudah dapat lahan, kita sudah dapat membuat bedengan, kita sudah dapat bibit.
Yang penting yang 15 juta itu proses dari kita sewa lahan sampai dengan pemanenan. Itu pengalaman pribadi saya. Namun untuk proses tanam kedua kita akan lebih sedikit lagi mengeluarkan modal. Karena apa? Kita tidak perlu sewa lahan lagi, kita tidak perlu membuat bedengan lagi, kita hanya menaikkan menjadi untuk ongkos tenaga kerjanya lebih sedikit ngirit. Namun untuk biaya pembelian bibit kita masih membutuhkan. Karena apa? Karena kita tidak bisa membuat bibitnya sendiri, karena kita tidak ada kesempatan untuk membuat bibit. Namun untuk fungisida maupun insektisida maupun herbisida kita rata-rata masih ada sisa ya cukup banyak. Jadi intinya untuk proses tanam kedua kita akan lebih sedikit ngirit hingga 50%. Mungkin kita hanya membutuhkan biaya inti yaitu pembelian bibit dan juga biaya tanam, dan juga untuk biaya pengolahan lahan yaitu menggunakan rotari. Itu saja. Itulah pengalaman pribadi saya. Mungkin kawan-kawan petani yang memiliki trik maupun tips yang lebih hemat lagi silakan berbagi di komentar. Kami tunggu karena kami sama-sama saling belajar. Salam petani dari Tuban. Tunggu video selanjutnya untuk membahas tentang fungisida maupun insektisida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.